Penyakit yang diderita oleh Jokowi ini ternyata melunturkan kesaktiannya. Apa buktinya? Karena para mantan menterinya ini satu demi satu mulai tangkap. Mulai dari Juliari Batubara, Johnny G. Plate, Imam Nahrawi, Tom Lembong, dan yang terkini adalah Mas Menteri Nadiem Makarim. Betulkah santet yang ditujukan kepada Jokowi ini berhasil melakukan apa fungsinya? Dan ini adalah keruntuhan dinasti Solo. Mari kita baca. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Opening tadi pasti sangat menghibur dan membuat bersemangat para pembenci Jokowi yang setiap hari dan setiap saatnya memiliki banyak sekali paket data yang dihabiskan hanya berharap melihat kehancuran Jokowi. Sehingga saat Presiden ke-7 kita ini ya kebetulan menderita penyakit kulit karena satu dan lain hal, tapi ya patut dicatat Pak Jokowi sudah nggak muda lagi. Ini langsung mereka bersorak-sorai. Ada yang mengatakan Pak Jokowi ingin melarikan diri saat dia ingin berlibur bersama keluarganya. Ada yang mengatakan ini sebenarnya pura-pura karena agar dia bisa absen dan nggak hadir saat sidang ijazah palsu yang ditujukan kepadanya. Banyak narasi yang sepertinya menghibur mereka ini. Yang saya heran kok mereka masih mau saja ya membakar uang menikmati kebohongan seperti ini. Tapi mari kita lihat, betulkah kesaktian Jokowi mulai luntur? Banyak yang membahas tentang kesaktian Pak Jokowi yang sudah mulai luntur, terutama di saat kasus korupsi Kemendikbud mulai diusut. Bahkan Pak Nadiem sempat angkat bicara di salah satu podcast yang cukup besar, podcastnya Master Dedi. Beliau bilang beliau tidak mengetahui adanya markup harga dan dugaan tender dan lain-lain. Karena menurut Pak Nadiem ini beliau sudah mengawasi dan menciptakan sistem agar tidak ada penyelewengan dana seperti itu, dan beliau mengutamakan transparansi dana hingga disangkut pautkan karena Pak Nadiem ini adalah menteri Pak Jokowi. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Siapa sih Nadiem Makarim itu? Emang dia ini siapa? Sampai mungkin kalau kita akan menganggap dia akan bisa menghentikan korupsi dan juga kolusi yang sudah mendarah daging di banyak departemen yang ada di Indonesia ini tadi. Dan ini saya nggak menunjukkan langsung kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tapi saya pikir kita ini sudah terlalu lama hidup dalam tadi ya, budaya, markup harga, rebutan tender, terus kemudian mendapatkan kemenangan karena kita harus menyogok, dan seorang menteri saja itu nggak berdaya menghadapi hal seperti itu. Itu saya kalau boleh dikatakan mungkin meyakini kalau Mas Menteri ini nggak tahu bahwa itu ternyata ada atau dilakukan. Lah kok bisa? Ya, saya pikir menteri juga urusannya ada yang lebih besar, nggak mengurusi hal-hal yang sifatnya tender pengadaan yang seperti tadi itu dikatakan. Tapi memang ini satu hal yang ya seharusnya menjadi resiko yang dia sudah tahu. Nadiem Makarim seperti Tom Lembong adalah seorang profesional, seseorang yang meniti karir, mendapatkan kesuksesan dari keterampilannya. Bahkan ya kalau dia kemarin itu didapuk menjadi menteri, mungkin kalau dia nggak menjadi menteri, ya dia akan tetap menjadi orang kaya yang hidupnya itu sudah berkecukupan. Nah tapi ya orang-orang ini memang memiliki nasionalisme yang tinggi. Sampai akhirnya ya dia mendedikasikan dirinya. Tapi ya kita tahu bahwa menjadi pejabat itu sama seperti satu kaki itu sudah masuk ke dinding penjara. Satu kaki lagi ya itu nunggu untuk difitnah dan sebagainya. Jadi kalau kita katakan apa yang terjadi ini sesuatu yang klise. Selalu ada sebuah cara yang dikarang atau ditembakkan kepada mantan pejabat untuk melucuti atau ya melemahkan dia dan orang-orang di sekelilingnya. Dan ini sepertinya adalah spirit yang berusaha untuk dihindari oleh Pak Prabowo. Dengan menurunkan egonya, rekonsiliasi dengan Pak Jokowi adalah apa? Agar nanti saat kepemimpinan berikutnya, dia ini nggak sibuk untuk ya kan kalau memimpin otomatis kan ada orang-orang di belakangnya juga yang mungkin punya dendam atau apa. Yang akhirnya mencoba mencari-cari kesalahan pemerintah yang sebelumnya. Dan hal seperti itu sesuatu yang selalu terjadi dan terjadi lagi. Saat satu rezim ini selesai, rezim ini dikuliti. Rezim berikutnya ini selesai, dikuliti lagi. Nah, dengan adanya sebuah, kalau kita bilang kerjasama, yang artinya bukan menutupi korupsi dan kolusi, tapi kita tahu bahwa pembersihannya itu nggak dengan cara seperti itu. Pembersihannya ini harus terjadi saat sebelum itu tadi tercipta.
bukan dengan mencari-cari kesalahan dan mencoba untuk menyamaratakan apa yang terjadi pada satu persatu orang, bahwa kalau satu orang melakukan ini yang lainnya akan kena. Maka saya sih masih sanggup bahwa Mas Menteri ini terlibat. Tapi tentu saja ini harus dibuktikan. Dan jika orang-orang mengatakan kasihan dong, ya saya pikir beliau sudah mengetahui resiko menjadi seorang pejabat. Pak Nadiem ini kan pada akhirnya terseret ya, karena itu di departemennya dia kan, bahasa sederhananya adalah harus seperti itu. Cuma yang jadi masalah, kita lihat track record di beberapa pejabat di era Pak Jokowi yang sudah terseret ke dalam pengadilan bahkan dan sedang dalam proses diadili, apalagi salah satu Tom Lembong. Akankah Pak Nadiem Makarim ini juga akan bernasib sama ke depan menurut Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Sangat mungkin disidangkan, dan selama persidangan ya dia harus ditahan. Dan ini adalah resiko yang mungkin harus dihadapi oleh beliau. Seperti Pak Tom tuh. Saya melihat bahwa ya mungkin memang perlu pembuktian hukum, tapi kita akan lihat. Dan sejatinya manusia itu diberkahi dengan kemampuan untuk mengetahui seseorang itu jujur atau tidak. Yang kita lihat Pak Tom ini enggak. Ya sekarang kita tahu dia ini seseorang yang sukses, sangat kaya raya. Dan mengapa dia kalau mau berbuat sebuah kejahatan, kejahatannya yang remeh-temeh seperti itu. Begitu pula dengan Mas Nadiem. Saya pikir dia sudah sukses dengan apa yang dimiliki kemarin itu. Kalau dia mau melakukan korupsi, sekalian mega korupsi yang besar, yang lebih cerdas. Yang saya pikir Mas Nadiem ini seseorang yang ya dia Menteri Pendidikan, dia pasti seseorang yang sangat cerdas. Apalagi dengan ya ethnicity atau etnis yang ya dia kan keturunan Arab ya. Jadi kalau saya kira seseorang yang memiliki kecerdasan seperti itu, dan terus kemudian maksud saya tadi ngomong keturunan Arab adalah karena untuk seseorang berketurunan itu lebih susah untuk menjabat kecuali dia sangat cemerlang. Yang artinya dengan kecermelangan ini dia nggak mungkin akan melakukan kejahatan sebodoh itu. Itu yang saya pikirkan. Ditambah mungkin ada pengaruh dari background kedua orang tuanya Pak Nadiem yang memang sama-sama anti korupsi di departemen anti korupsi. Kita akan tahu bahwa Makarim ini adalah household ya, nama belakang yang kalau semua lawyer di Indonesia diucapkan itu, mereka akan langsung tahu siapa bapaknya ini tadi. Jadi semakin nggak mungkin gitu, apalagi korupsinya ya itu memang besar. Tapi kalau menurut saya itu terlalu remeh. Itu kayak kita misalkan menuduh seseorang yang dengan kemampuan cerdas dan tinggi, dia kenapa harus merampok misalkan bank desa seperti itu. Kenapa nggak ngerampok bank sentral sekalian? Tapi kalau dibilang karena orang-orang di era Pak Jokowi ini sudah diusut atau mungkin diseret ke dalam meja hijau, apakah benar itu pertanda kesaktian Pak Jokowi mulai turun? Saya pikir bukan. Ini adalah bukti bahwa Pak Prabowo tidak tebang pilih. Dan ini sesuatu yang memang diinisiasi oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi apa yang akan terjadi? Nah, nanti saya akan katakan di akhir konten. Tapi kita harus tahu bahwa saat seseorang ini memimpin, bukan artinya dia sendiri yang akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada departemen atau apapun yang dipimpinnya. Pak Jokowi dulu itu bukan solo karir menjadi presiden. Dia under partai PDIP. Dan hal-hal seperti ini sesuatu yang kita tahu sama-sama tahu lah. Saat seseorang menjadi menteri, terus kemudian didatangi oleh orang-orang tertentu, mengatakan bahwa kami kemarin berjasa dalam pemilu atau apapun, tolong berikan kemudahan dan sebagainya. Mungkin ini adalah satu hal yang nggak bisa dipisahkan dari jabatan itu sendiri. Walaupun kita tahu, sama-sama tahu, hal seperti itu sejatinya tidak diperbolehkan. Kalau kita berbicara tentang track record orang-orang yang sudah mulai diseret ke meja hijau dan diadili ya, ada beberapa orang juga yang sempat mungkin dalam tanda kutip bernyanyikan Pak Jokowi, salah satunya Pak Tom Lembong. Apakah jika Pak Nadiem ini juga terseret akan keluar lagi, maksudnya nyanyian nama Pak Jokowi ini, dan pada akhirnya menyeret Pak Jokowi ke depan meja hijau juga? Saya kira kalau itu memang diperlukan ya
dan itu adalah fakta, itu harus dikatakan. Dia akan mengatakan. Tapi menyeret Pak Jokowi ke meja hijau sesuatu yang saya pikir nggak akan terjadi. Karena apapun yang terjadi, misalkan nih Pak Jokowi menginisiasi dilakukannya internet yang memadai karena anak-anak sekolah ini nggak bisa pergi ke sekolah, maka mereka disediakan alat belajar. Dan negara membeli laptop. Nah, saat Pak Jokowi mengiyakan itu, bukan berarti dia terlibat korupsi. Apa yang terjadi di bawah ini tadi, itu yang consider korupsi. Karena pembeliannya itu kan nggak diawasi oleh beliau ini tadi. Dan ini kan satu hal yang nggak bisa kita terus hantam krama, ini ke atas, ini salah semua. Maka sejatinya ini harus benar-benar diperiksa. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah komitmen dan sebuah langkah yang positif dari pemerintahan Pak Prabowo dengan kejaksaan yang saat ini pun konon katanya dilindungi oleh TNI juga untuk mengusut apapun itu, kecurigaan terkecil hingga selesai. Jadi kalau untuk secara garis besarnya orang-orang Pak Jokowi ini diseret ke depan meja hijau, bukan tandanya Pak Jokowi kehilangan kesaktiannya, lantas apa menurut Mas Denny Darko? Yang pertama, mereka ini diseret ke meja hijau tapi saya yakin mereka pasti tidak akan dipenjarakan. Simpan video ini. Kalau ditahan, ya ini kan sesuatu teatrikal yang harus ditunjukkan kepada masyarakat. Saya kira sebelum saya sampai di kesaktian Pak Jokowi, ya dibenahi ini di middle manajemennya ini tadi. Saat satu kebijakan itu diturunkan, pelaksanaannya ini harus benar-benar dilakukan dengan diawasi. Dan ada sebuah, mungkin kalau kita bilang itu ancaman yang sangat serius jika ternyata ada sebuah penyimpangan yang akan dilakukan. Jika ini bisa diawasi dan dilakukan, maka saya pikir apapun yang akan misalkan menjadi tender atau pemilihan terhadap pemenang sebuah penghargaan dan sebagainya, ini akan bisa lebih ditujukan kepada orang yang tepat, pihak yang tepat, dan pembeliannya pun ini memiliki sebuah legitimasi dan juga alasan yang tepat mengapa ada sebuah justifikasi di harga tersebut. Nah, berbicara tentang Pak Jokowi tadi, kalau kita bilang kesaktiannya hilang, ya saya ingin katakan bahwa ya Pak Jokowi ini sejatinya kesaktiannya adalah hubungannya dengan Pak Prabowo itu tadi. Dan kesaktian Pak Jokowi di sini saya bilang tidak hilang. Itu adalah karena ya tadi ini, apapun yang akan terjadi, ini tidak akan sampai kepada Pak Jokowi itu sendiri. Karena memang hal ini itu tidak berkaitan secara langsung. Jadi kesaktian Pak Jokowi di sini itu akan ditunjukkan dengan cara menghilangkan sebuah budaya untuk menyerang pemerintahan atau rezim sebelumnya seperti yang terjadi pada setiap pemerintah di pergantian rezim. Dan ini akan ya selalu kita lihat bahwa apapun itu pasti tidak akan menyentuh ke Pak Jokowi. Dan ini semua saya yakin pasti kesepakatan yang dilakukan juga dengan Pak Prabowo. Kesimpulannya adalah selama Pak Jokowi terus berada di sisi Pak Prabowo akan tetap memiliki kesaktian itu. Betul, betul sekali. Karena ya kita tahu bahwa kesaktian tertinggi ini bisa dirapal hanya oleh Presiden Republik Indonesia. Dan Pak Prabowo tidak ada di bawah Pak Jokowi. Kalau dikatakan Pak Jokowi ada di bawah Pak Prabowo, ya betul, itu yang sebenarnya terjadi. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan diri Pak Jokowi? Ini benar-benar sakit atau pura-pura saja? Agar masyarakat masih mengarahkan perhatian mereka kepada dirinya. Ini ada di konten saya yang lainnya. Mari kita bahas. Sebelum itu, izinkan saya untuk pamit dulu. Dan untuk kalian yang membacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.